Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, selamat bertemu lagi dalam renungan firman Tuhan pada saat ini dengan tema keselamatan sudah lebih dekat. Sekali lagi tema kita pada saat ini keselamatan sudah lebih dekat. Baik, kita masuk langsung di dalam pembacaan firman Tuhan dalam Roma 13 ayat 11. Kita tunduk kepala sejenak berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan pada saat ini di mana kami diberi lagi waktu untuk bersama merenungkan sebagian firman-Mu. Karena itu urapi kami semua ya Bapa, agar firman yang ditaburkan menjadi berkat bagi kami sekalian. Kami terima dengan ucapan syukur yang tak terhingga kepada Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan kasih. Kita sama-sama mendengar pembacaan firman Tuhan. Roma 13 ayat 11 berbunyi demikian. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ini ucapan Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, mengingatkan mereka, menyadarkan mereka, karena sudah sekian lama mereka ikut Tuhan, tetapi dalam pengamatan Paulus, mereka belum siap. Apabila saatnya mereka dipanggil Tuhan, mereka belum siap. Oleh karena itulah Paulus ingatkan kepada jemaat ini, dikatakan hal ini harus kamu lakukan. Apa yang harus mereka lakukan? Yaitu bangun dari tidur. Maksudnya apa? Orang tidur itu tidak sadar. Orang tidur itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Orang tidur itu pasrah kepada keadaan yang akan terjadi saat itu. Oleh karena itu Paulus katakan bangun dari tidur. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, yang dimaksud oleh Paulus adalah tidur dalam hal rohani. Jangan tertidur rohani. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, kalau kita umpamakan seperti orang berlomba, firman Allah berkata agar supaya kita menyadari bahwa keselamatan itu sudah semakin dekat. Artinya kalau orang berlomba itu semakin lama berlomba, semakin jauh dari garis start dan semakin dekat dengan finish. Nah, saat ini kita semakin dekat dengan finishnya. Finishnya adalah kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Nah, mari kita bayangkan, andaikan Tuhan datang pada saat ini, sudahkah kita siap? Ataukah mungkin kita masih tertidur? Tertidur secara rohani. Artinya kita tidak ada persiapan kehidupan yang kekal. Karena kita masih terus berkubang di dalam kelemahan, berkubang di dalam kejahatan, berkubang di dalam dosa. Mari sadarlah, tinggalkanlah kejahatan, tinggalkan dosa, tinggalkan kelemahan. Karena garis finish itu sudah dekat. Paulus berkata, aku sudah berlomba dengan baik. Aku telah mencapai garis finish. Dan aku telah mempertahankan iman. Dan sekarang mahkota kebenaran telah disediakan bagiku. Bapak Ibu Saudara sekalian, doa-doa saya agar supaya
seluruh jemaat gereja penyebaran Injil Elusai ini benar-benar semua akan mencapai garis finish. Sehingga semua akan mendapatkan mahkota. Yesus datang pada kali yang kedua. Dia membawa mahkota yang banyak untuk membagi-bagikan kepada setiap orang yang menang dalam perjuangan imannya. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Hidup ini seumpama orang yang mengikuti sebuah perlombaan. Hidup ini seperti mengikuti sebuah pertandingan. Maka marilah kita berlomba seperti orang yang menang. Bertanding seperti orang pemenang. Biarlah kita ikuti jejak-jejak pemenang-pemenang itu. Karena firman Allah berkata, di dalam Yesus Kristus kita lebih dari pemenang. Oleh karena itu marilah kita sadar. Bangunlah dari tidur. Karena finishnya sudah dekat. Kalau Anda masih terus tertidur, Anda tidak akan mencapai finish. Dan Anda akan tertinggal di dalam perjalanan hidup kita. Jangan kita terus berbuat jahat. Jangan terus kita justru berlomba melakukan kejahatan demi kejahatan. Ingat, saatnya tiba, jangan sampai kita ditolak oleh Yesus. Di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 1-23 berkata begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya perlu ingatkan kita semua, terutama apalagi saudara-saudara yang sudah mulai merasakan karunia-karunia roh. Mungkin Anda sudah menyampaikan nubuatan, menyampaikan penglihatan, mendoakan orang sembuh. Karunia-karunia sudah mulai bekerja dalam kehidupan kita. Saudara yang Tuhan kasih. Tetapi di pihak lain, kehidupan daging terus mengikat saudara begitu kuat. Sehingga kejahatan demi kejahatan masih kita lakukan. Padahal kita sudah bernubuat. Padahal kita sudah bisa mengusir setan. Padahal kita sudah banyak melakukan mujizat atas nama Tuhan. Tetapi kejahatan demi kejahatan juga terus melekat dalam hidup kita. Karena itu firman Allah berkata, sadarlah. Karena keselamatan itu sudah semakin dekat. Yesus adalah juru selamat dunia. Dialah penyelamat satu-satunya. Dia sudah dekat dengan kedatangannya. Jangan tertipu oleh perkara-perkara lahiriah. Jangan tertipu oleh keindahan dunia. Jangan tertipu oleh kemewahan dunia. Karena kemewahan dunia semewah apapun tidak bisa menyaingi surga. Tidak bisa menyaingi Yerusalem baru yang dijanjikan oleh Allah. Aspalnya saja daripada emas. Dan kota itu tidak perlu membutuhkan sinar matahari, sinar bulan, sinar lampu. Karena terang kemuliaan Allah itulah penerangnya. Betapa indah negeri itu. Betapa mulia kota itu. Yang disediakan oleh Tuhan untuk semua mereka yang masuk dalam penyelamatan. Haleluya. Saya berharap agar setiap kita yang mendengar firman ini dapat menghayatinya dengan baik.
Lalu mari kita melakukan dalam kehidupan kita. Buanglah semua kejahatan, buanglah semua dosa, buanglah tipu muslihat iblis. Saudaraku yang Tuhan kasihi, hiduplah dalam kebenaran, cari hadirat Tuhan, tetaplah setia, tetaplah tekun, berjuang terus sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Kedapatan kita semua menjadi pemenang. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi himbauan saya untuk menyadarkan kita semua, bangunlah dari tidur. Karena keselamatan itu sudah semakin dekat dengan kita. Artinya kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Sadarlah, bangunlah dari tidur. Buang dan tinggalkan semua kejahatan itu. Hiduplah di dalam kebenaran firman Allah. Maka anugerah berkat Tuhan akan menyertai kita selalu. Sampai kita berjumpa dengan Yesus dalam kemuliaan yang besar. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala kemuliaan, pujian, dan hormat hanya bagimu kami persembahkan ya Bapa. Atas semua kebaikan Tuhan yang kami nikmati selama ini. Namun Tuhan sadarkan kami semua, agar jangan kami tertidur secara rohani. Tapi biarlah semua kami bangun dari tidur, dan menyadari bahwa keselamatan semakin dekat dengan kami. Oleh karena itu semua kejahatan akan dibuang dari hidup kami. Mungkin sudah bernubuat, mungkin sudah ada penglihatan mengusir setan, bahkan melakukan banyak mujizat. Tetapi kalau masih terikat oleh berbagai perbuatan dosa, maka semua itu tidak ada artinya. Karena akan terjadi penolakan. Ampuni kami Tuhan, pulihkan keadaan kami, supaya kami dapat menyambut kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.